Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar matematika ya. Untuk materinya adalah alat ukur waktu, panjang, dan berat. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah alat ukur waktu. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mengetahui apa alat untuk mengukur waktu? Nah, baik, sekarang kita bahas ya teman-teman, bahwa salah satu alat ukur baku untuk menentukan lamanya suatu kegiatan adalah jam. Nah, tidak asing ya teman-teman. Pasti teman-teman sudah mengetahui apa itu jam dan bagaimana itu jam. Nah, berdasarkan penggunaannya, ternyata jam itu dibagi menjadi beberapa jenis, teman-teman. Nah, ada jam nih. Di sini jam. Di sini terbagi menjadi beberapa jenis tergantung penggunaannya kan teman-teman. Nah, kalau berdasarkan penggunaannya, jam berdasarkan penggunaannya ada di rumah teman-teman ada jam apa? Iya, betul teman-teman. Ada jam dinding. Nah, jam dinding ini berdasarkan penggunaannya kan, berarti digunakannya di dinding. Oke. Selain jam dinding ada lagi teman-teman? Iya, ada jam yang sering teman-teman pakai di pergelangan tangan? Iya, betul. Namanya jam tangan. Oke. Ada lagi teman-teman? Kalau misalnya teman-teman di meja belajarnya terdapat jam, berarti namanya jam meja. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau jam dilihat dari segi penggunaannya. Tadi yang pertama ada jam dinding. Teman-teman pasti tahu dong jam dinding. Nah, misalnya yang ibu punya seperti ini. Ini namanya jam dinding. Oke. Kalau misalnya jam tangan berarti bentuknya yang sering dipakai oleh kita pada pergelangan tangan. Misalnya seperti ini. Ini yang dinamakan dengan jam tangan. Kemudian kalau jam meja itu biasanya bentuknya ada yang kotak, ada yang bulat dan disimpannya di atas meja. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ada berdasarkan penunjuk waktunya teman-teman. Nah, kalau jam berdasarkan penunjuk waktunya itu ada dua teman-teman, yaitu jam analog dan yang kedua ada jam digital. Oke. Nah, teman-teman, apa sih bedanya analog sama digital? Oke. Nah, jam analog itu seperti ini teman-teman. Seperti yang sering kita jumpai seperti ini. Jam tangan pun ada yang seperti ini. Oke. Nah, ini adalah jam analog. Kenapa? Karena jam analog itu terdiri dari ada tiga buah penunjuk. Ada jarumnya kan? Ada 3 buah jarum. Ada jarum panjang, ada jarum pendek, dan jam yang satunya lagi yang berwarna merah. Nah, untuk jarum yang pendek itu akan berpindah satu jam sekali untuk menunjukkan waktu jamnya kan. Nah, kalau jarum yang panjang ini akan berpindah selama 5 menit sekali karena ini menunjukkan menit. Nah, kalau jarum yang satunya lagi, jarum yang warna merah ini berpindahnya itu 1 detik karena menunjukkan detik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini yang dinamakan dengan analog. Oke, dalam contoh lainnya, nah, ibu memiliki 2 buah jam tangan teman-teman. Berarti teman-teman bisa menyimpulkan ya dari kedua buah jam ini. Ini jam analog dan ini jam digital. Nah, seperti itu teman-teman.
jam analog berarti ada jarumnya. Kalau jam digital biasanya terdiri dari 4 digit atau sampai 6 digit. Nah, untuk menunjukkan waktunya itu adalah jamnya dan menitnya. Kalau jam analog yang Ibu punya ini hanya sampai 4 digit saja teman-teman, karena menunjukkan jam dan menitnya, tidak disertakan dengan detiknya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, baik, itu tadi kita sudah mempelajari alat ukur waktu ya teman-teman. Jadi dalam mengukur waktu itu bisa menggunakan jam, atau dalam olahraga biasanya untuk mengukur kecepatan itu dengan menggunakan stopwatch ya teman-teman. Iya, stopwatch itu di handphone pun aplikasinya ada teman-teman. Nah, jadi untuk mengukur seberapa cepatnya teman-teman dalam melakukan suatu kegiatan, teman-teman bisa mengukurnya sendiri dengan menggunakan stopwatch yang ada di handphone teman-teman. Kemudian untuk yang kedua yang akan kita bahas adalah alat ukur panjang. Nah, alat ukur baku yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda disebut apa teman-teman? Iya, betul, meteran. Nah, ada beberapa jenis meteran sesuai dengan benda yang akan diukur teman-teman. Nah, misalnya untuk yang pertama, jenis alat ukurnya itu ada yang dinamakan dengan penggaris. Nah, penggaris. Coba teman-teman perhatikan modulnya ya. Penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang garis di buku. Nah, panjang garis di buku, pada buku tulis itu ada garisnya kan. Nah, teman-teman bisa mengukur panjangnya itu dengan sebuah penggaris, ataupun bukan hanya garis dalam buku saja yang bisa diukur oleh penggaris. Benda apapun itu yang panjangnya kurang dari 1 meter bisa diukur oleh penggaris. Seperti ini teman-teman ya. Teman-teman pasti juga di rumah memiliki penggaris. Nah, kemudian untuk yang kedua, meteran yang akan kita pelajari adalah meteran pita. Nah, untuk meteran pita ini biasanya digunakan oleh penjahit teman-teman. Teman-teman sering melihat pada tukang jahit meteran pita. Oke, nah contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini yang dinamakan dengan meteran pita. Nah, biasanya ini digunakan oleh para penjahit atau penjual kain untuk mengukur kainnya. Nah, meteran ini panjangnya itu sampai 150 cm. Nah, ini teman-teman, panjangnya itu sampai 150 cm. Jadi yang bisa diukur oleh meteran pita ini adalah yang panjangnya kurang dari sama dengan 150 cm. Oke. Nah, untuk yang ketiga yang kita pelajari adalah meteran roll kecil. Nah, kalau meteran roll kecil ini biasanya digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunan teman-teman untuk mengukur panjang kayu atau ruangan. Nah, meteran roll kecil ini dapat mengukur panjang hingga 10 meter teman-teman. Nah, untuk meteran roll kecil ini seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini yang suka ditarik, ada rollnya seperti ini. Nah, itu yang dimaksud dengan meteran roll kecil. Kemudian yang keempat yang kita pelajari adalah meteran roll besar. Apa sih bedanya meteran roll kecil dan meteran roll besar teman-teman? Ya, kalau tadi meteran roll kecil itu hanya digunakan untuk mengukur kayu dan ruangan teman-teman. Nah, kalau misalnya meteran roll besar ini digunakannya itu untuk mengukur panjang atau lebarnya tanah. Sama di roll seperti ini, seperti meteran roll kecil, tetapi ukurannya itu lebih besar dari meteran roll kecil ini. Karena panjang atau lebar tanah yang bisa diukur oleh meteran roll besar ini adalah sampai 50
kecil itu hanya sampai 10 meter, meteran roll besar sampai 50 meter. Nah, itu tadi teman-teman alat ukur panjang. Nah, sekarang yang ketiga yang akan kita pelajari adalah alat ukur berat. Berat suatu benda dapat diukur dengan timbangan. Nah, jenis timbangan pun berbeda-beda teman-teman, tergantung apa benda yang akan ditimbang. Nah, misalnya untuk yang jenis timbangan yang pertama itu adalah timbangan dua lengan. Nah, timbangan dua lengan atau yang biasa disebut dengan neraca ini biasanya digunakan untuk menimbang benda-benda ringan teman-teman, seperti emas. Nah, timbangan dua lengan ini seperti ini, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman untuk gambarnya. Nah, ini untuk penyangganya. Alat timbangnya itu seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi ketika akan menimbang misalnya emas, berarti teman-teman mengisikannya di sebelah sini, dan ini untuk alat pembanding beratnya. Berarti berat emas itu nanti akan diketahui berapa beratnya. Nah, seperti itu. Ini untuk timbangan dua lengan. Nah, kemudian untuk yang kedua ada yang dinamakan dengan timbangan duduk. Nah, kalau timbangan duduk ini teman-teman ada berbagai jenis. Ada timbangan yang biasa digunakan oleh pedagang di pasar atau yang biasa disebut timbangan bebek. Timbangan bebek itu teman-teman bisa lihat di modelnya ya. Nah, ada timbangan bebek seperti itu. Nah, kemudian timbangan duduk selain timbangan bebek ada juga teman-teman, yaitu timbangan yang biasa teman-teman pakai untuk menimbang bahan-bahan kue ketika membuat kue. Misalnya terigu, gula pasir. Nah, seperti itu timbangan duduk yang biasa kita gunakan pada kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, untuk yang ketiga ada yang dinamakan dengan timbangan badan. Ini jelas ya teman-teman sudah mengetahuinya. Timbangan badan itu ya timbangan yang digunakan untuk menimbang berat badan. Nah, misalnya timbangan berat badan yang ibu punya ini seperti ini. Nah, ini timbangan yang digunakan untuk menimbang berat badan. Kemudian yang kita pelajari selanjutnya itu adalah yang keempat, timbangan digital. Nah, teman-teman, kalau timbangan digital ini timbangan yang biasa digunakan di supermarket atau pasar modern ya teman-teman. Biasanya kalau teman-teman membeli buah, sebelum dibayar di kasir, teman-teman selalu menimbangnya dulu kan di tempat penimbangan buah. Nah, di sana akan terlihat berapa gramnya, kemudian harganya juga bisa langsung diketahui. Nah, alasannya seperti itu. Kenapa timbangan digital ini digunakan? Karena angka timbangannya lebih tepat untuk menentukan berat dan harga suatu barang. Nah, misalnya kalau timbangan digital yang ibu punya ini seperti ini teman-teman. Nah, ini hanya untuk menimbang berat benda yang tidak terlalu berat sampai 10.000 gram ini. Kapasitasnya sampai 10.000 gram ini. Nah, baik. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan dari belajar kita mengenal alat ukur waktu panjang dan berat ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Silahkan teman-teman untuk mengerjakan latihannya bersama ayah dan bunda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.